Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deka, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Masyarakat pedesaan itu mengenal rasa gotong royong yang sangat kuat, karena mereka tinggal dan bekerja selalu bertemu dan dekat. Desa bukan hanya kesatuan wilayah, tapi kekhasan wajah. Desa bertahan hidup bukan karena kolot, tapi karena 4 hal, yaitu nafsu, nalar, naluri, dan nurani, di mana keempat hal tersebut telah terpatri dengan tanah, kebun, dan jiwa masyarakat desa. Desa adalah tempat dari sebuah kebudayaan terlahir, tak akan pudar oleh waktu dan akan senantiasa melekat di setiap raga insannya. Tingkah laku, budaya, serta norma senantiasa ditanam untuk bekal generasi yang akan datang. Desa bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga timbal balik manusia dengan alam di sekitarnya. Takkan ada habisnya jika menceritakan alam yang ada di desa. Tanah yang subur, pohon yang rindang, sungai yang jernih, dan udara yang sejuk meniup hangatnya kulit. Semua hal tersebut tidak lepas dari yang namanya desa. Keindahan alam desa bukan hanya sekedar lukisan pemberian Tuhan. Lebih dari itu, alam menjadi dasar sebuah pondasi dari desa yang sejahtera. Sumber daya yang melimpah menjadikan alam sebagai tempat mata pencaharian warga desa, di mana hampir sebagian dari warga desa menghabiskan hari-harinya untuk berada di kebun atau ladang, bercocok tanam, menyiram tanaman, membersihkan hama, dan bahkan memanen sudah menjadi rutinitas biasa warga desa. Sebagian besar hasil bumi yang didapat akan dijual ke daerah perkotaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tempat yang sering disebut kuno atau terpencil, sebaliknya malah berperan besar terhadap negara, khususnya di bidang sumber daya alam dan pangan. Faktor inilah yang pada akhirnya membuka gerbang interaksi antara desa dan kota. Dan pada akhirnya, desa adalah pusat peradaban, tempat manusia menjadi sesungguhnya manusia. Maka pasti tidak akan sulit bagi desa untuk memanusiakan manusia. Kota, sebuah entitas yang hidup dan bernyawa, terhampar di tengah-tengah lautan manusia. Ia adalah simbol kemajuan, pusat peradaban, dan tempat bertemunya berbagai kehidupan. Kota adalah refleksi dari kehidupan manusia yang kompleks, dengan segala keindahan, tantangan, dan potensi yang ada di dalamnya. Kota adalah sebuah cerita yang tak pernah berhenti berputar. Ia adalah panggung bagi berbagai peristiwa dan pertemuan yang tak terduga. Di setiap sudutnya, terdapat jejak-jejak sejarah yang terukir dalam bangunan-bangunan tua yang menjulang tinggi. Kota adalah bukti nyata bahwa waktu tak pernah berhenti berjalan, dan manusia adalah penulisnya. Kota, sebuah entitas yang hidup dan bernapas dengan kehidupan yang berdenyut. Ia adalah tempat di mana manusia berkumpul, berinteraksi, dan membentuk masyarakat yang beragam. Di dalamnya terdapat kehidupan sosial yang kompleks. Ada yang hidup dalam kemewahan dan keberuntungan, sementara yang lain berjuang untuk bertahan hidup. Ada kehidupan yang penuh dengan kesempatan dan keberhasilan, namun juga ada yang terpinggirkan dan terabaikan.
Interaksi antara kota dan desa melalui pasar adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua entitas pemukiman yang berbeda. Kota dan desa memiliki perbedaan dalam hal ukuran, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi. Pasar menjadi titik pertemuan di mana produk-produk dari desa dan kota dapat saling dipertukarkan. Dalam konteks ini, pasar berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kota dan desa. Desa seringkali menjadi sumber utama produk-produk pertanian, seperti hasil panen, sayuran, buah-buahan, dan produk peternakan. Produk-produk ini kemudian dijual di pasar kota kepada konsumen yang membutuhkannya. Interaksi melalui pasar antara kota dan desa memiliki manfaat yang sangat menguntungkan. Desa dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas di kota, meningkatkan penjualan produk mereka, dan meningkatkan pendapatan bagi penduduk desa. Di sisi lain, kota mendapatkan pasokan produk pertanian dan produk-produk unik dari desa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kota dan mendiversifikasi pilihan produk yang tersedia di pasar. Selain itu, interaksi melalui pasar juga dapat memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kota dan desa. Pertukaran barang dan jasa melalui pasar memungkinkan pertemuan antara penduduk kota dan desa, menciptakan kesempatan untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memperkaya pemahaman tentang kehidupan di kedua pemukiman tersebut. Secara keseluruhan, interaksi antara kota dan desa melalui pasar adalah proses saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Pasar menjadi titik pertemuan di mana produk-produk dari desa dan kota dapat saling dipertukarkan, memperkuat hubungan sosial dan budaya, serta memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pemukiman tersebut. Interaksi sosial masyarakat kota dan pola hidup masyarakat kota memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat kota cenderung hidup dalam lingkungan yang lebih heterogen dan multikultural. Pola hidup masyarakat kota juga ditandai dengan kehidupan yang dinamis dan cepat. Masyarakat kota seringkali memiliki jadwal yang padat, dengan banyaknya aktivitas sosial, pekerjaan, dan hiburan yang tersedia. Selain itu, pola hidup masyarakat kota juga tercermin dalam gaya hidup yang lebih individualistik dan konsumeristik. Masyarakat kota cenderung lebih fokus pada pencapaian pribadi, kesuksesan karir, dan gaya hidup modern. Interaksi sosial di kota seringkali dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar individu. Pendidikan yang lebih mudah diakses dan variasi karir yang luas di kota memungkinkan generasi muda untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan lebih bebas. Mereka juga lebih rentan terhadap pengaruh dari berbagai budaya dan nilai yang berbeda, membentuk pemikiran yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan.